Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HATT. Apa kabarnya hari ini? Iya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semangat belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar PKN. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita ilmu, membukakan pikiran kita gitu ya, supaya pikiran kita cerdas, hati kita baik ya. Dan ilmunya akan bermanfaat di kemudian hari, insya Allah, amin. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman, cerdaskanlah otakku dan baikkanlah hatiku. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Kerjasama semakin mudah, ringan, dan cepat. Siap. Oke. Nah, HATT, hari ini kita akan belajar PKN, yaitu melanjutkan materi mengenai bersatu dalam keberagaman di sekolah. HATT, ingat kembali, kita di sekolah itu beragam gitu ya, beragam ciri tubuhnya, beragam suku bangsanya ada gitu ya, terus beragam lagi jenis kelaminnya, apalagi coba, terus kegemarannya. Nah, ATT kemarin sudah belajar. Nah, lalu sekarang jangankan di sekolah ya, di rumah pun kita berbeda-beda dengan ayah bunda, dengan kakak, dengan adik. Nah, kan otomatis nih dari ciri-ciri fisik, orang tua kita atau ayah bunda sudah lebih tinggi dari kita, badannya lebih besar. Nah, lalu ada perempuan, ada laki-laki, begitu ya. Nah, hari ini kita masuk ke materi bagian C, sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah, yaitu halaman 90. Coba Ibu mau bertanya dulu nih, AATT kalau di sekolah senengnya sama teman itu melakukan kegiatan apa ya? Coba ingat-ingat kembali ketika kita di sekolah. Teteh itu seneng ngapain kalau sama, paling seru gitu ya, paling seneng kalau ngapain di sekolah. Nah, coba alasannya kenapa nih? Misalkan, Bu, aku mah paling seru itu bermain di bawah pohon, misalkan gitu. Karena apa alasannya? Atau, Bu, aku mah ketika pembelajaran SBDP atau pembelajaran matematika itu lebih seru. Nah, itu coba ingat-ingat kembali, Teteh itu lebih senang kegiatan yang mana ya? Nah, lalu AATT ada sebuah semboyan yang muncul pada saat zaman penjajahan, di mana para pahlawan itu sedang berkorban ya demi bangsa kita, demi memerdekakan negara Indonesia. Karena pada zaman dulu itu negara-negara luar ya, seperti negara Belanda, Jepang itu menjajah Indonesia. Nah, orang Indonesia itu ada pahlawan-pahlawannya. Zaman dulu tidak hanya tentara, TNI atau polisi saja yang berperang, tapi pun masyarakat biasa juga ikut berperang, berkorban melawan penjajah. Korban apa, Bu? Ya korban nyawa mereka, taruhannya kan kalau misalnya berperang nyawanya taruhannya. Lalu ketika perang tersebut kan lagi perang nih. Nah, apakah mereka gak mau gabung gitu ya dengan orang-orang dengan yang bukan orang situ, daerah situ? Kan enggak ya, asalkan mereka satu Indonesia, satu tujuan untuk melawan penjajahan. Nah, apakah itu semboyannya? Yaitu semboyan
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semboyan itu muncul pada saat perjuangan. Nah, semboyan ini juga mengajarkan pentingnya sikap bersatu. Nah, karena digunakan untuk mengorbankan semangat perjuangan para pahlawan. Nih ibaratnya nih ya kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita sama-sama bekerja sama gitu ya, misalkan kalau zaman dulu kan ada penjajahan, masyarakat ingin bekerja sama bersatu, tidak mementingkan apakah dia suku bangsanya apa, bahasanya apa, ciri tubuhnya seperti apa, enggak seperti itu dulu bersatu tujuan demi melawan penjajahan, memerdekakan Indonesia. Nah, kalau mereka bercerai ataupun uh, egonya mereka merasa sendiri-sendiri gitu ya, bercerai itu maksudnya berpisah sendiri-sendiri, kemauannya itu tidak menyatu. Nah, tidak akan benang melawan penjajahan. Hari ini kita tidak akan merasakan kemerdekaan sebagai warga negara Indonesia. Ibaratnya nih sapu lidi, ketika ATT pernah tidak menyapu halaman dengan sapu lidi? Nah, ataupun kalau malam hari membersihkan kasur atau menyapu-nyapu kasur dulu oleh sapu lidi tuh seperti itu kan. Sebelum, karena takut ada debu-debu jadi dibersihkan dulu nih kalau sebelum tidur. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya ATT menyapu halaman dengan sapu lidi yang diikat dengan kuat, akan mudah kan? Mudah menyapunya, lalu cepat terkumpul sampah-sampahnya ataupun daun yang berserakan. Berbeda lagi ketika itu kan bersatu ya, sapu lidinya bersatu menyatu diikat gitu kan. Nah, berbeda lagi kalau ATT menyapunya dengan 1 atau 2 lidi saja. Bahkan kalau misalkan ada banyak lidi tapi tidak diikat dengan kuat. Coba kalau misalkan sapu lidi yang berkumpul satu genggam satu lidi itu tidak diikat dengan kuat, kita menyapu halamannya akan kesulitan, karena kan nanti lidi-lidinya itu berjatuhan, belum lagi susah memegangnya gitu kan ya, seperti itu. Nah, sikap bersatu harus diterapkan di sekolah agar kita selalu kompak dan rukun dengan teman. Jadi tidak ada lagi tuh yang tidak jaga tangan, tidak jaga kaki, tidak jaga mulut, temannya tidak tersakiti atau nangis. Nah, insya Allah gitu ya akan semakin kompak dan rukun dengan teman. Ingat, di rumah juga harus seperti itu ya, harus bersatu. Kalau kita ada suatu keinginan lah gitu, boleh dibicarakan ke orang tua dengan cara yang baik-baik, enggak yang maksa, Bunda aku pengen pulsa nih udah habis, sebentar ya, kata bunda teh misal gitu ya, ini adiknya lagi mau emam, bunda mau gitu, enggak kayak gitu ya. Boleh kalau kata keinginan, boleh dengan sabar mengutarakan keinginan tersebut, ataupun dengan bicara dengan baik-baik aja, kata-kata yang baik gitu. Nah, sikap bersatu dapat ditunjukkan dengan cara menghargai teman. Nah, ketika orang lain berbicara, boleh kita mendengarkan dulu, enggak nyerobot. Lalu ketika ada teman pindahan dari sekolah lain ataupun dari daerah lain, boleh tetap menghargainya, entah itu bahasanya, entah itu budayanya, entah itu ciri fisiknya, boleh menghargai teman ya, tidak mengolok-oloknya. Yang B, mau bekerja sama dengan teman, ya kan seperti yang digambar itu, sedang piket kelas. Nah, di sini AATT bersatu dengan teman-teman. Enggak, kalau misalkan sapunya habis nih, sering terjadi kan, dulu kalau di kelas sapunya habis, nggak merebut dengan punya teman yang sedang dipakai, tapi kalau kerjakan dulu yang lain yang bisa apa, misalkan iya papan tulis belum hapus dulu papan tulis, kacanya dulu. Kalau misalkan udah, bilang nanti kalau kamu udah beres aku mau pinjem ya gitu.
Lalu yang C, mau mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Maksudnya gimana, Bu? Nah, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Contohnya gini, ketika ibu guru atau ibu memberikan kuis nih, setelah pembelajaran kan suka ada kuis tuh, AA itu udah beres mengerjakan kuisnya karena AA tuh memperhatikannya dengan baik, lalu AA mengerti pembelajarannya, jadi AA cepet gitu mengerjakannya, sehingga kalau udah beres itu kan pengen cepet selesai ya, pengen cepet main gitu kan, ataupun makan. Nah, ini ada teman AA atau ada teman Teteh yang masih belum selesai mengerjakannya karena mungkin tidak mengerti ya, tadi ke kamar mandi dulu mungkin, jadi ada pembelajaran yang terlewat. Nah, AA itu membantu temannya dulu, Cina, aku mau main ntar aja lah, bisa ya waktu istirahat, misalkannya masih ada waktu istirahat untuk bermain. Nah, itu bantu dulu teman. Nah, sehingga beres gitu ya temannya itu, sehingga bareng gitu seoleh AA tuntas mengerti dan beres tugasnya. Nah, itu AA Teteh udah mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Lalu yang D, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Contohnya begini. Nah, Teteh sedang pembelajaran olahraga di lapangan. Nah, lalu ada teman Teteh yang terjatuh gitu, kesakitan. Nah, Teteh tidak disuruh dulu oleh ibu guru ataupun oleh bapak guru olahraga, tolong bareng-bareng yuk bawa tandu misalkan ke kantor. Tuh tandu itu yang untuk menggotong orang gitu ya. Nah, padahal kan berat ya, terus Teteh capek abis olahraga, tapi kalian itu karena punya rasa simpati, empati, sayang ke teman gitu ya, jadi langsung lari gitu mencari tandu bersama-sama, bergotong royong karena kan tidak bisa sendiri. Nah, itu AA itu sama Teteh udah rela berkorban untuk kepentingan bersama. Nah, Teteh di sini halaman 91 ada sebuah kuis menjelaskan arti sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, di sini kuisnya itu nomor 1 boleh Teteh, nomor 1, 2, 3 itu dihubungkan ke gambar yang cocok. Misalnya gambar pertama kan lagi piket kelas ya. Nah, ini apakah menghargai pendapat teman atau bekerja sama dengan teman atau mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Nah, yang mana? Oh iya, Ibu lupa. Jadi, yang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri, contohnya juga gini. Misalkan ada teman ataupun ada daerah lain yang terkena bencana. Nah, Teteh punya uang tabungan. Sebagiannya oleh Teteh disumbangkan. Nah, itu berarti Teteh sudah rela berkorban. Nah, di sini yang mana boleh dikerjakan ya, disambungkan, ditarik garisnya ke gambar yang cocok. Lanjut ke D, penerapan sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Nah, Teteh pernah nggak belajar kelompok oleh ibu dikelompokkan gitu kan? Pernah ya. Nah, apakah ibu membeda-bedakan jenis kelamin? Tidak, ibu suka membagi kelompok, ada perempuannya, ada laki-lakinya. Lalu kan diberikan tugas yang sama. Nah, penerapan sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah, yaitu yang pertama bersatu dalam keberagaman jenis kelamin. Nah, kan tadi ya, seperti pembagian kelompok. Oleh ibu diberikan tugas nih. Nah, Teteh masing-masing memiliki tugasnya untuk menyelesaikan demi kerjaan kelompok. Kan tugas kelompok nih, masing-masing sudah diberi tugas. Oh, kamu yang membuat yang melipat kertasnya, misalkan di sini kan ada sedang SBDP, kamu yang menggunting kertasnya ya, kamu yang menempelkan. Nah, itu dibagi-bagi tugasnya rata gitu ya, dibagi sama rata.
tidak dibedakan, kamu mah cewek lah sok cenah lebih rajin, nggak seperti itu ya, tapi semuanya harus bersama-sama bekerja. Lalu yang kedua, bersatu dalam keberagaman ciri tubuh. Nah, bersatu dalam keberagaman ciri tubuh. Contohnya di sini gitu ya, sedang piket kelas. Nah, membersihkan papan tulis, AATT tidak ada yang tidak sampai ke atas gitu ya, papan tulis yang sebelah atas. Nah, itu boleh dibantu, enggak yang kamu mau pendek, enggak gitu ya, tapi boleh dibantu bareng-bareng gitu. Meskipun ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kulitnya berwarna gelap, ada yang kulitnya berwarna terang gitu ya, boleh bersatu gitu, tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, bersatu dalam keberagaman kegemaran. Nah, ini di sini contohnya sedang permainan gitu ya, sedang istirahat, ada yang senang main bola, ada yang senang main pecle, ada yang senang main tali, lompat tali, atau jungkungan ya, kalau ibu jebutnya itu. Mohon maaf, dalam bahasa Indonesianya ibu lupa. Nah, di sini misalkan ada teman ataupun ada yang senang menggambar. Nah, di sini ketika istirahat, teteh mau bermain nih, ternyata ada teman teteh yang tidak ingin bermain pecle misalkan gitu ya. Aku mah enggak, aku mah mau mewarnai aja. Nah, tidak, teteh boleh tetap menghargai, enggak yang kamu mau gitu, ya udahlah kamu mau sama dia aja, kamu jangan ikut ya. Nah, nggak seperti itu, tapi boleh tetap berteman. Ya udah, aku kesana dulu ya main pecle, dadah gitu ya, udah biasa aja gitu, nggak yang udah bu dia mah nggak suka itu jadi aku pergi. Nah, nggak gitu. Kita ataupun ATT yang berbeda kegemarannya tidak usah berkecil hati, tidak usah memaksakan, ya sudah gitu ya, nanti juga kan main lagi bareng-bareng lagi. Pokoknya harus berbesar hati, tidak boleh berkecil hati apabila ada teman kita yang berbeda kegemaran, ataupun ada yang misalkan kelompoknya kamu ATT pengen nih sama dia gitu ya, sama teman yang satu ini, tapi sama ibu misalkan dikelompokannya nggak sama itu. Nah, nggak apa-apa, ATT boleh berbesar hati menerima. Lagian juga kan maksudnya nggak yang dibeda-bedakan gitu, tetap berteman. Lalu nomor 4, bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Nah, di sini maksudnya suku bangsa itu kan ada suku Sunda, ada bahasanya bahasa Sunda, ada suku Jawa bahasanya bahasa Jawa, ada juga di Sumatera gitu ya, Minang gitu kan, bahasanya berbeda lagi. Nah, ketika berkumpul, ketika bertemu, boleh tetap bersatu. Ataupun kita ini kan sekolahnya di Ciamis, di Sunda. Nah, jadi kesenian angklung. Kalau misalkan ada teman teteh yang baru pindah, nah teteh boleh mengajarkan kesenian angklung ini. Ataupun ketika kita pindah ke daerah lain, boleh belajar juga sama gitu ya. Lanjut bersatu dalam keberagaman beragama gitu ya. Kan di Indonesia ini ada 6 agama di Indonesia. Apa saja coba? Ada Islam, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, sama Konghucu. Nah, ketika misalkan ada suatu sekolah yang semuanya kan, kalau di kota besar banyak gitu ya, yang satu sekolah itu mungkin ada beberapa agama gitu kan kalau di kota-kota besar. Nah, ketika ada teman yang sakit, ibu guru mengajak untuk menjenguk. Nah, kan otomatis teteh itu yang di sekolah itu berbeda kepercayaan ya, karena berbeda agama. Nah, ada yang tangannya mengepak, ada yang tangannya menadahkan tangan, ada yang enggak mengangkat tangan, ataupun kepercayaannya berbeda-beda. Tapi ketika menjenguk boleh bersama-sama mendoakan, karena kan tujuannya sama gitu, mendoakan supaya lekas sembuh, tidak apa-apa kalau bergaul dengan umat
di non muslim gitu ya, hanya bergaul, tidak ikut-ikutan mengikuti ajaran di non muslimnya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, ATT bagaimana, sudah mengerti belum dalam bersatu dalam keberagaman ini? Kalau sudah mengerti AATT, kita lanjutkan mengisi kuis ya. Kuisnya ini ada beberapa lembar, namun hanya menyeklis ataupun mencocokkan seperti itu ya. Tadi sudah ya di halaman 91. Ibu sudah menerangkan tugasnya. Sekarang halaman 93 nih, AT. Perbedaan di sini ada menghargai keberagaman jenis kelamin. Ada yang sedang bermain musik, perempuan dan laki-laki. Nomor 1, perbedaan. Nah, ini boleh di checklist yang mana gitu, yang betul gitu. Perbedaan yang tampak pada gambar adalah jenis kelamin atau kegemaran. Kalau di sini kan sama-sama bermain musik nih, apa yang berbedanya? Nomor 2, sikap yang ditunjukkan oleh Mita dan teman-teman adalah mau menang sendiri atau kerjasama nih di sini tuh. Kelihatannya mukanya pada senang atau sedih atau marah-marah. Nomor 3, penampilan Mita dan teman-teman terlihat kompak atau berantakan. Iya, nomor 4, sikap yang patut kita tiru dari kegiatan Mita dan teman-teman apa nih yang harus kita tiru gitu kan. Di sini kan terlihatnya pada senang main meskipun ada yang meskipun berbeda-beda. Nah, kompak. Nah, apa yang AATT bisa tiru dari kegiatan Mita dan teman-temannya. Lanjut halaman 95. Di sini juga sama, AATT boleh beri checklist. Di sini kan ada sebuah gambar. Nah, ada Mita nih. Mita itu berkata ke teman-temannya, bahwa kata Mita, "Bolehkah aku ikut bermain?" Nah, teman-temannya kan sedang ikut pecele. Nah, sikap Mita dan teman-temannya kepada teman yang ingin ikut bermain gimana nih? Nah, di sini ada temannya yang ingin ikut bermain. Mita, boleh nggak aku ikut bermain? Katanya kayak gitu. Nah, apakah mengejek karena bertubuh gemuk atau membolehkan bermain bersama atau mendiamkan hingga dia pergi? Cuekin aja, dicuekin aja gitu ya. Nah, boleh di checklist jawabannya dan alasannya apa gitu ya. Mengerti? Oke, nah lanjut halaman 97, menghargai keberagaman kegemaran di sekolah. Ini juga sama nih, tinggal di checklist aja oleh AATT. Di sini ada sebuah gambar yang memeragakan wayang ya. Anak-anak, nomor 1, anak-anak pada gambar menyukai kesenian A, modern atau B, tradisional. Nah, wayang ini termasuk ke dalam kesenian apa nih, modern atau tradisional? Kalau ini kan termasuk, wayang ini termasuk masih budaya kita gitu ya, ataupun kesenian khas daerah kita nih, bukan yang kota ataupun internasional gitu. Nah, itu nomor 2, anak-anak pada gambar melakukan pentas dengan apa? Sedih atau gembira. Nomor 3, jika diminta ikut pementasan, aku akan. Nah, jika ibu kan mengumumkan misalkan, anak-anak nanti kita akan ada kesenian ataupun acara seni. Nah, ATT boleh ya sama ibu dibagi-bagi, ada yang bernyanyi, ada yang menari, ada yang membuat membaca drama misalkan gitu ya. Nah, itu seperti apakah menolak karena malu ataupun menerima dengan senang hati? Siap? Boleh alasannya. Nah, lanjut halaman 99. Di sini boleh diberi tanda checklist ataupun silang jika tidak menunjukkan sikap bersatu. Di checklist kalau menunjukkan sikap bersatu ya. Nomor 1 di checklist aja gitu ya, ini juga. Nomor 1, Bayu mengajak Edo bermain. Edo tidak mau main bersama Bayu. Edo hanya mau bermain dengan teman satu suku. Nah, di checklist atau disilang nih, menunjukkan sikap bersatu atau tidak. Nomor 2, Agnes ikut paduan suara di sekolah. Paduan suara berlatih lagu daerah. Lagu itu bukan dari daerah Agnes, tapi Agnes tidak mau ikut bernyanyi. Nah, gimana tuh? Nomor 3, Ajeng ikut kelompok tari di sekolah. Ada banyak tari daerah yang dipelajari. Ajeng senang mempelajari tarian daerah lain. Nah, itu menunjukkan sikap bersatu atau tidak. Nomor 4, ada seorang
siswa baru dari daerah lain. Gaya bicara siswa itu berbeda dengan Rudi. Rudi tidak mengejek gaya bicara siswa itu, jadi tidak mengejeknya ketika bicara. Nah, bagaimana tuh menunjukkan sikap bersatu atau enggak? Kalau ada teman kita yang berbeda logatnya gitu ya. Nah, gimana? Nah, sekarang halaman 101. Di sini juga ada sebuah gambar. Fitri akan tampil dalam lomba cerdas cermat. Sebelum lomba, Fitri minum sirup. Minuman yang Fitri minum tumpah. Kerudung Fitri menjadi kotor. Noda di kerudung Fitri sulit dibersihkan. Agnes berbeda agama dengan Fitri. Agnes menawarkan syal ibunya sebagai pengganti kerudung Fitri. Rumah Agnes dekat dengan sekolah. Agnes bisa mengambil syal itu dari rumah. Nih kata Agnes teh ya ke Fitri, nih pakai aja syal milik ibuku, kasihan kalau kerudung kamu basah. Nah, setelah membaca cerita tersebut, setujukah kamu dengan sikap Agnes tadi kan, meskipun berbeda agama gitu ya, tapi menawarkan bantuan? Setuju enggak? Ya atau tidak? Alasannya apa? Lalu nomor 2, sikap Fitri sebaiknya gimana nih sikapnya? Apakah menerima tawaran Agnes? Ya udah, iya makasih ya Agnes. Apakah kayak gitu? Ataupun B, menangis kepada ibu guru, ibu itu Agnes tuh ngasih pinjam itu aku nggak mau, misalkan karena dia beda agamanya sama aku. Apakah seperti itu? Ataupun C, mengundurkan diri dari lomba. Bu, pokoknya aku mah gak mau ikut lomba, aku malu kerudungnya basah misalkan gitu. Apakah seperti itu? Yang mana ya? Nomor 3, atas kebaikan Agnes, Fitri sebaiknya mengucapkan apa? Maaf atau terima kasih? Oke, Tetes, semangat. Terima kasih ya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat Tetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.